Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsala man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bi dzulfa indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittibaihi bil khuludi fi daril baqa'i wal na'im. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal ali. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata 'ala al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi wa kama nawahu aslafuna salihun. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita macam nikmatnya dan karunia-Nya, yang mana di antara nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya fi baitin min buyutillah, di Masjid Jami' An-Nahl. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini, salat kita, zikir kita, tilawah kita, i'tikaf kita, mudah-mudahan diterima dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan berkah masjid ini, berkah waktu ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah sedikit kita akan meneruskan pelajaran kita di kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah Bisarhil Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syari rahimahullah rahmatul abrar wa nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima wa bi asrarihima wa bi barakatihima fid darain. Amin. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kita memasuki hadis yang ke-18 yang diriwayatkan oleh dua sahabat Nabi yang mulia. Yang pertama diriwayatkan oleh Abi Dzar Jundub bin Junadah. Dan yang kedua yaitu Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Maka ikutilah keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan yang engkau lakukan akan menghapus keburukan yang kau kerjakan sebelumnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Rawahu Tirmidzi. An Abi Dzar, kita baca syarahnya. An Abi Dzar, riwayat ini di hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dzar. Abi Dzar ini bernama Jundub bin Junadah.
Wa kana lahu radhiyallahu anhu waladun ismuhu Dzar fa kunyah. Jundub bin Junadah ini kunyahnya yaitu adalah Abu Dzar. Kenapa kunyahnya Abu Dzar? Karena beliau punya anak namanya Dzar. Ya, kita tahu kunyah itu adalah nama yang di depannya dengan ab atau ya, seperti Rasulullah SAW kunyahnya yaitu Abul Qasim. Sayyidina Abu Bakar, kadang orang itu lebih terkenal dengan kunyahnya daripada namanya. Seperti Sayyidina Abu Bakar lebih terkenal kunyahnya yaitu Abu Bakar. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Seperti Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya. Ini juga Abu Dzar, beliau juga dikenal dengan kunyah. Nama beliau adalah Jundub bin Junadah. Wajib dan ada yang mengatakan sababut takniyati bila sebab Abu Dzar ini dikunyahkan dengan Abu Dzar annahu wazana raghifan, bahwasanya beliau ini pernah menimbang satu roti. Wa wada'ahu, diletakkan roti itu, fa'alahu dzar, dan di atas roti itu ada dzar. Dan itu benda kecil ya, dzarrah. Sini dikatakan wa huwa an-naml sabir, yaitu seukuran semut yang kecil. Ya, di atas roti itu ditaruh dzar, ya, benda yang kecil seukuran semut yang kecil. Wa zakarahu, kemudian ditutup. Tsumma wazanuhu falam yazid syai'an. Ketika ditimbang itu, akan tetapi timbangannya nggak nambah sama sekali, karena saking kecil bendanya yang ditaruh di atas roti tersebut. Faga, lalu Abu Dzar ini mengatakan, unzuru, lihat, unzuru ila hadza, lihat, lam yadhhar fi mizani, nggak nampak, nggak berat sekali sama sekali di timbangan dunia. Wa inna mizan al-akhirah la yatif, akan tapi di timbangan akhirat ini berat, karena dia itu curang, melakukan curang. Walaupun di timbangan dunia ini enggak berat sama sekali, akan tetapi nanti di akhirat akan ditimbang karena dia melakukan curang, menambah sesuatu. Yang sesuatu itu ketika ditimbang di dunia itu enggak menambah timbangan tersebut, akan tapi nanti akan diadili di akhirat, menjadi berat timbangan tersebut. Bagilah lahu, maka dikatakan, karena dia melakukan itu, orang-orang mengatakan, oh Abu Dzar. Ya. Ini Jundub bin Junadah, oleh orang-orang mengatakan Abu Dzar. Itu jadi ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan kenapa kunyah beliau Abu Dzar? Ya, karena anak beliau namanya Dzar. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya beliau ini pernah melakukan seperti itu. Ya, Dzar, ya, benda yang kecil ditaruh di atas roti untuk supaya orang tahu ini di akhirat, di dunia ini nggak ada harganya, tapi nanti di akhirat benar. Wasabahu Islam ini, dan sebab Islamnya beliau Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala annahu lama balaghahu zuhurun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa annahu yadda'i nubuwah, dan beliau ini termasuk minasyabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam. Saya pernah mengatakan termasuk orang yang keempat, kan? Bahwasanya ketika telah tampak yang namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, wa annahu yadda'i nubuwah, mengaku kenabian, bahwasanya dia diutus oleh Allah menjadi nabi. Arsala ilaihi akhahu Unaisan liyatiyahu bi khabari. Beliau ini Abu Dzar mengutus saudaranya yang bernama Unais supaya datang ke Mekah, karena beliau itu tinggalnya di Ghifar. Ghifar ini di luar kota Mekah. Nah, ini beliau utus saudaranya Unais supaya cari tahu, ya, seorang nabi yang diutus di kota Mekah. Falamma raja'a ilaihi sa'alahu amara. Setelah Unais ini datang kota Mekah melihat bagaimana nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
Kemudian setelah lama melihat, kemudian Unais ini kembali. Setelah kembali ke Ghifar, kemudian Abu Dzar ini tanya kepada Unais. Kemudian Unais menjawab apa yang dia lihat. Faqala, lalu Unais mengatakan, ra'aituhu yaz'umu anna Allah arsala. Saya melihatnya bahwa dia mengklaim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus dia. Wa ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq. Dan saya melihat dia memerintahkan untuk berakhlak yang mulia. Lalu Abu Dzar mengatakan, "Famada yaqulu nasu bi?" Lalu bagaimana orang-orang mengatakan tentang dia? Ya, penduduk Mekah pada kala itu mengatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Unais menjawab, yaqulun, orang-orang Mekah mengatakan innahu sya'ir, innahu syahir. Bahwasanya dia itu adalah penyair atau penyihir. Ya. Tukang sihir. Wallahi innahu lasadiq wa innahu lakadzib. Setelah mendengar jawaban seperti itu, kemudian Abu Dzar mengatakan, demi Allah, sungguhnya dia itu benar, seorang nabi, wa innahum lakadzibun, dan penduduk Mekah pada kala itu mereka itu dusta. Falamma sami'a dzalik, setelah mendengar dari saudaranya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intalaqa hatta Mekah. Kemudian Abu Dzar ini pergi dari Ghifar menuju ke kota Mekah. Falaqiya rajulan, kemudian berjumpa seorang laki-laki. Faqala lahu, kemudian Abu Dzar ini mengatakan, aina alladhi tad'unahu Syabi'? Mana orang yang kalian memanggilnya dengan Syabi'? Syabi' ini yang keluar dari agamanya mereka. Karena agama mereka kan mengikuti nenek moyang mereka penduduk Mekah. Nah, ini Nabi Muhammad membuat agama seperti pandangan mereka, membuat agama baru. Fa'adra alaihi min indi. Nah, ini penduduk Mekah yang ditanya ini kesel, ya, membangkitkan permusuhan. Ya. Ini Nabi Muhammad nih orang yang penyihir dia. Kamu ngapain nanya dia? Apa kamu pengen masuk agama Islam? Ya, kesel dia. Kemudian dia bilangin orang-orang penduduk Mekah. Famalu, kemudian orang-orang datang kepada dia. Bikulli madrah wa admin hatta. Kemudian Abu Dzar ini ditimpuk dengan madrah. Ya, madrah ini di sini katakan qati'in aliyabis, potongan tanah yang kering. Ukuran tanah yang kering ditimpuk. Wa adm, begitu juga tulang. Ada tulang-tulang ditimpuk, dipukul Abu Dzar. Hatta admu, sampai Abu Dzar ini luka, berdarah-darah. Wa kharra ay saqata bagian ada, sampai Abu Dzar ini jatuh dan enggak sadarkan diri. Falamma afaq, ketika Abu Dzar sadar, ata Zamzam, kemudian Abu Dzar datang ke sumur Zamzam. Fasyariba min ma'iha, kemudian Abu Dzar ini minum daripada air Zamzam tersebut. Wa ghasala Abu Dzar, dan mencuci darahnya. Wa makatha fil masjid 30 yauman, dan beliau tinggal di masjid selama 30 hari di Masjidil Haram. Wa ma lahu ta'am, dan dia enggak makan selama 30 hari. Illa ma'u Zamzam, kecuali dia minum air Zamzam. Wa ma'a dzalik, bersama dengan itu, hasalalahu saminun adzim. Dia enggak makan 30 hari. Abu Dzar ini hanya minum air Zamzam, akan tapi malah gemuk. Ya, malah gemuk. Kemudian thumma ittafaqahu al-mutaf lailatan faja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fastalama al-hajar wa tafa bil bait thumma shalla. Kemudian pada satu malam yang sepi, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Ka'bah. Kemudian Nabi mencium Hajarul Aswad, kemudian tawaf Ka'bah, kemudian sholat. Selesai sholat, kemudian Abu Dzar menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan, assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, alaikassalam warahmatullah. Maka di sini dikatakan, fahuwa awwalu man hayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tahiyatul Islam. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau adalah orang yang pertama kali yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tsumma kemudian Abu Dzar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala lalu Nabi SAW mengatakan, "Faman anta?" Siapa kamu? Lalu Abu Dzar mengatakan, "Ana Jundub bin Junadah bin Kifar." Saya Jundub bin Junadah bin Kifar. Wa akhbarahu bi muktihi tilkal muddah wa bi ta'am. Kemudian Abu Dzar memberitahu pada Nabi bahwasanya dia telah tinggal 30 hari di situ. Dan saya enggak makan kecuali minum air Zam-Zam. Dan alhamdulillah saya gemuk sekarang. Fa amarahu birruju' ila qaumihi liyakhbirahu. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Abu Dzar untuk pulang ke kaumnya, ke Ghifar, supaya kasih tahu ke kaumnya, supaya mereka masuk ke dalam agama Islam. Bagal, ya. Kemudian Abu Dzar mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada di genggamannya, "la usrikhanna bihadza baina dhahranayhim," yakni ahli Makkah. Saya akan teriak di kumpulan penduduk Mekah. Dia bersumpah dia akan berteriak di kumpulan penduduk Mekah. Dia mengatakan afana dabi al-sauti. Dia berteriak dengan suara yang lantang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini orang-orang Mekah yang mana pada kali itu mereka itu masih mayoritas yang musyrikun. Faqamu ilaih, mereka berdiri wa darabuhu dan memukul daripada Abu Dzar. Hatta addahu, sampai Abu Dzar ini jatuh. Faja'al Abbas pamanahu anhu. Kemudian datang paman Nabi mencegah daripada penduduk Mekah untuk memukul Abu Dzar. Wa qala, lalu Sayyidina Abbas ini mengatakan, "Wailakum, celaka kalian. Alastum ta'lamun, apa kalian enggak tahu? Annahu min Ghifar, bahwasanya Abu Dzar ini dari Ghifar. Wa anna tariqat tijaratikum ila Syam 'alaiha, bahwasanya jalan menuju ke Syam ini pasti melewati Ghifar. Ya, dari Mekah kalau pengen ke Syam berjual beli itu pasti melewati wilayah yang namanya Ghifar. Nah, nanti kalau kamu menyakiti dia, apalagi membunuh dia, nanti orang-orang Ghifar akan membalas penduduk Mekah, akan melarang penduduk Mekah melewati yang namanya Ghifar tersebut. Fa'an gadahu minhum. Kemudian Sayyidina Abbas ini menyelamatkan Abu Dzar ini dari pukulan orang-orang Mekah. Tsumma ada minal ghad mithlu dzalik. Kemudian keesokan harinya diulangi lagi oleh Abu Dzar. Mereka yang di tengah-tengah penduduk Mekah dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa darabuhu. Maka pukulin lagi. Famanahumul Abbas. Kemudian Sayyidina Abbas datang lagi, dia mencegah mereka. Wa khallasahu minhum, dan menyelamatkan daripada Abu Dzar dari penduduk Mekah. Tsumma talaqa. Kemudian setelah itu Abu Dzar ini kembali ke Ghifar hatta ata akhahu Unaisan fa akhbarahu fa aslam. Kemudian dia datang kepada saudaranya Unais, dikasih tahu, kemudian Unais masuk ke dalam agama Islam. Tsumma ataya ummahuma fa aslam. Kemudian Abu Dzar dan Unais mendatangi ibunya. Kemudian kasih tahu fa aslam. Kemudian ibunya juga masuk ke dalam agama Islam. Tsumma atau qaumahum Ghifar. Kemudian mereka bertiga, Sayyidina Abu Dzar, kemudian Sayyidina Unais dan ibunya, dia mendatangi kaum Ghifar. Ya, fa aslama ba'dhum. Sebagian mereka masuk ke dalam agama Islam, sebagiannya belum. Walamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah aslama baqiyah. Tapi ketika Nabi hijrah pada Madinah, sisanya ya kaum Ghifar yang belum masuk ke dalam agama Islam, mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi semua daripada kaum Ghifar telah masuk ke dalam agama Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ghifar ghafarallahu laha. Kaum Ghifar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuninya. Wa kana mautuhu sana ihda wa thalathin, yang mana meninggalnya beliau Abu Dzar Al-Ghifari yaitu tahun 31 Hijriah. Wa ruya lahu mi'ata haditsin wa ahadun wa thamanuna haditsan, dan beliau meriwayatkan 281 hadis. Jadi fi kutubil hadis
riwayat beliau ada 281 hadis. Ini riwayat yang pertama, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian riwayat hadis yang kedua ini oleh Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Dari ayahnya Abdurrahman, dia bernama Mu'adz bin Jabal. Aslama, beliau Sayyidina Mu'adz bin Jabal masuk ke dalam agama Islam, wa umruhu 18 sana, dan umur beliau 18 tahun. Wa kana min akabir sahabah wa salahihim, dan beliau Sayyidina Mu'adz bin Jabal termasuk daripada pembesar para sahabat, ya, dan terutama ya, sahabat yang afdal dari kalangan para sahabat. Pernah ardafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Nabi menaiki Sayyidina Mu'adz bin Jabal di belakang Nabi. Jadi Mu'adz bin Jabal dinaiki oleh Nabi dan dia duduk di belakang Nabi. Wa ba'athahu ila Yaman fi jamaah minal muhajirin wal ansar. Dan beliau Sayyidina Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi ke Yaman dan beberapa sahabatnya dari kaum muhajirin dan ansar supaya berdakwah di sana, mengajak penduduk Yaman untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa kharaja ma'ahu, dan Nabi keluar bersama Mu'adz bin Jabal liyusayyi'ahu wa yusiyahu, kemudian mengantarkan dan banyak wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Wa huwa raqib, dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal lagi naik ontaknya atau kuda. Wa Rasulullah SAW ya, sedangkan Rasulullah jalan, dia nganterin, ya nganter. Wa ruya, dan riwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala lahu lama wadda'ahu, riwayatkan ketika bahwasanya Rasulullah SAW ketika ingin berpisah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Nabi mengatakan hafizallahu min baini yadayhi wa min khalfi wa an yaminik wa an shimalik wa min fawqik wa min tahtik wa dara'a anka surural insi wal jin. Mudah-mudahan Allah jaga engkau, min yadayk di depanmu Allah jaga, wa min khalfik di belakang, dari kananmu, dari kirimu, dari atasmu dan dari bawah. Wa dara'a, dan mudah-mudahan Allah menjaga kamu surural insi wal jinni, dari kejahatan manusia dan juga jin. Itu doa Nabi ya kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Wa min fadailihi, dan di antara keutamaan daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, maruya, diriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, sungguhnya saya benar-benar cinta kepadamu. Faqul dubura kulli shalah, maka katakanlah selesai daripada salat, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Selesai kita salat kan kita baca itu, ya Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah bantu saya supaya saya orang yang banyak berzikir kepada, orang yang pandai bersyukur kepada, dan beribadah yang baik kepada. Wa ruya, dan riwayatkan an Abi Muslim Al-Khawlani radhiyallahu taala anhu annahu, diriwayatkan daripada Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani termasuk min kibari tabi'in, pembesar dari tabi'in. Beliau mengatakan, ataitu masjid di Damaskus, saya telah datang satu masjid di kota Damaskus. Fa idza halaqatun, ternyata di dalam masjid itu ada halaqah, ada perkumpulan, fiha kuhulun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam masjid itu ada kuhul. Kuhul itu umur orang yang antara 30 sampai 50, itu kuhul, atau 30 sampai 40 tahun. Ya 30-an. Ya kalau saya udah 40. Nah, ini umur-umur para sahabat yang 30-an. Walaupun ada mengatakan kuhul itu 30 sampai 50, 30 dan 40-an itu kuhul. Min ashabi Rasulillah, dari para sahabat Nabi. Fa idza fihim syabun, ternyata ada di antara sahabat yang umurnya 30-40 tahun ada seorang pemuda. Akhalal ainain, dan dia memakai celak mata. Barraqul sanaya, berkilau gigi depan. Kullama ikhtalafu fi syai'in,
Ketika mereka para sahabat yang buhul tersebut yang umur 34 tahun ada perselisihan. Iya. Radduhu, mereka itu mengembalikan kepada pemuda ini. Maka lalu Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, "Faqultu li jalisin." Kemudian saya bertanya kepada orang yang duduk di depan. Dia mengatakan, "Man hada?" Itu yang muda itu siapa itu? Lalu dijawab sama yang di sampingnya, Mu'adz bin Jabal. Ada sahabat Nabi yang bernama Mu'adz, walaupun beliau lebih muda, akan tetapi beliau menjadi rujukan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nukila an Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Dan menukilkan dari Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik salah satu daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pernah Nabi mengatakan syarat minta. Lalu beliau meminta, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta kepadamu supaya saya teman kamu di surga. Ini Ka'ab bin Malik. Yang mana annahu qala, bahwasanya beliau itu berkata, kana Mu'adz syaban jamilan samhan. Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah pemuda yang tampan dan juga pemurah. Pemaaf. Min khairi subani qaum, termasuk orang yang terbaik dari pemuda kaum. La yas'alullaha syai'an illa a'ta. Dia tidak minta sesuatu kepada Allah illa a'ta, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah. Ruya lahu min ahadits wa sab'atu wa khamsuna haditsan. Dan beliau meriwayatkan 157 hadis. Dan beliau meninggal sanah 18 wa huwa ibnu 38 sanah. Dan beliau meninggal pada tahun 18 Hijriah dan umur beliau 38 tahun. Ya radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridai keduanya, ya Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah." Bertakwalah engkau. Haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Ai fi ayyi makan wa ayyi zamanin kunta fi. Dimanapun dan kapanpun kamu berada dan waktu kapanpun kamu harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala muttali'un 'alaik. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan kamu. Wa nadhirun ilaik, melihat kamu fi jamil ahwal, dalam keadaan apapun kita. Wa hadza min jawami kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk jawamil kalim Nabi, ya, mujizatnya Nabi. Ucapannya sedikit tapi maknanya luas. Ittaqillah haitsu kunta. Fa inna taqwa, maka sesungguhnya takwa, wa in ghalla lafzuha, sedikit lafaznya. Kalimah jami'ah li kulli khair, yaitu satu kalimat yang mencakup segala kebaikan. Itu takwa. Idhiya, karena takwa itu apa? Tajannubu kulli manhiyat anhu wa fi'lu kulli ma'murin bihi. Kita menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila Ali bin Abi Thalib karramallahu taala wajhahu an taqwa. Dan pernah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau itu ditanya tentang takwa. Beliau menjawab, al-khauf minal jalil wal 'amal bitanzil wal qana'ah bil qalil wal isti'dad liyaumil qiyamah. Yang dikatakan takwa, kata Imam Ali, al-khauf minal jalil, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal 'amal bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an, diturunkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wal qana'ah bil qalil, merasa qanaah dan cukup dari yang sedikit. Pokoknya yang Allah Subhanahu wa taala beri, dia terima. Kemudian wal istiqdad yaumil akhir. Kemudian yang keempat, dia siap-siap untuk hari kiamat. Itu takwa. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian arifin li syaihi kepada guru, ausini wahai syekh, wahai guruku, berikanlah aku wasiat. Kemudian syekh ini mengatakan, usika biwasiyati rabbil alamin lil awwalin wal akhirin.
saya akan berikan kepada kamu satu wasiat. Itu wasiat Rabbil Alamin, wasiatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, lil awwalin wal akhir, bagi orang-orang yang terdahulu sampai orang-orang terakhir. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah, wa laqad wasainal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kata Allah, kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang kami beri kitab min qablikum, dari orang yang sebelum kalian, wa iyyakum, dan orang yang dan kalian semua, adittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajilan dikatakan, inna littaqwallah ta'ala fawaid katsirah. Sungguhnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai faedah-faedah yang banyak sekali. Minha, di antaranya dengan kita bertakwa kepada Allah, al-hifdzu wal hirasah minal a'da. Kita akan terjaga dari musuh, dari mara bahaya. Di qaulih ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Jika kalian sabar dan kalian bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'an, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakanmu sama sekali. Tipu daya musuh, ya, tipu daya syaitan, maka tidak akan membahayakan kita kalau kita benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan kita bertakwa akan al-mahabbah. Di antara faedahnya juga kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah, maka kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhal ikram, ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di qaulih ta'ala, kita harus bertakwa sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya orang yang paling mulia di antara kalian, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga wa minha, dan di antaranya keutamaan bertakwa, an-najatu minasyada'id wa husulur rizq al-halal. Kita akan selamat dari kesulitan-kesulitan dan akan mendapatkan rezeki yang halal. Di qaulih ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Wa qala aktsarul mufassirin, dan berkata mayoritas, ya, kebanyakan ahli tafsir dengan tafsir wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nuzilat hadhil ayat, diturunkan ayat ini fi Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu ta'ala. Ini diturunkan untuk sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu ta'ala. Ini asarul musyrikun ibnan lahu yusamma Salman. Orang-orang musyrik ini pernah menyandra anaknya, menawan anaknya yang bernama Salim. Ya, ini apa namanya? Pokoknya luar biasa, galaunya luar biasa. Auf bin Malik, anaknya disandra oleh orang musyrik, takut anaknya disakiti, dibunuh dan lain sebagainya. Kemudian fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syaka al-faqah. Kemudian Auf bin Malik ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga mengeluh atas faqah, kefakiran, karena beliau orang miskin. Maka lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Auf bin Malik ini mengatakan kepada Nabi, innal aduwa asarra ibn, sesungguhnya musuh telah menawan anakmu, wa jaza'atil ummu fama ta'mur, dan ibuku telah gelisah,
khawatir dan takut, dan kami juga miskin. Fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan untuk kami ya Rasulullah? Itu perkataan Auf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillah wasbir. Bertakwalah engkau kepada Allah, wasbir dan sabarlah. Wa amurka, dan saya akan perintahkan kamu, wa iyyaha, dan istri kamu, antastakthira min qawli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Engkau takwa, engkau sabar, dan juga engkau banyak membaca la haula wala quwwata illa billahil azim. Fa'ada baiti. Kemudian Auf bin Malik ini kembali ke rumahnya. Ya, waqala li imraati, dan dia mengatakan kepada istrinya, inna Rasulullah amarani wa iyyaki antastakthira min qawli la haula wala quwwata illa billah. Sungguhnya Rasulullah memerintahkan aku dan engkau untuk memperbanyak baca la haula wala quwwata illa billah. Faqalat ni'mama amarna bihi, sebaik-baiknya yang beliau perintahkan untuk kita, kata istri tersebut. Faja'ala yaqulana, kemudian dia memulai membaca la haula wala quwwata illa billah dari abu Isya sampai tengah malam dia baca. Kemudian faghafala al-adu an ibni, anaknya lagi ditawan ini. Tiba-tiba musuh ini lupa bahwasanya anak ini lagi ditawan sama dia. Dia di jalan. Musuhnya tiba-tiba di jalan ke satu depan. Fasaqa ghanamahu. Sebenarnya ini musuh ini bukan dia menawan anak daripada Auf bin Malik yang bernama Salim. Musuh ini juga mempunyai ribuan kambing. Ribuan kambing. Karena musuhnya ini lagi lalai, lagi dia lupa. Ini Salim ini ada kesempatan untuk lari. Bukan lari dengan dirinya aja. Fasaqa ghanamahu. Dia punya kambing-kambing musuh ini digiring sama Salim, dibawa. Wa ja'a biha ila abi. Yang ayahnya sama ibunya ini di rumahnya lagi baca la haula wala quwwata illa billah. Dia datang ke ayahnya. Dia datang beserta dengan kambingnya, wa hiya arba'atu alaf syati. Dan kambingnya itu ada 4.000. 4.000 kan? Bukan dia doang yang selamat, tapi juga dia membawa harta yaitu sebanyak 4.000 ekor kambing. Fanuzilatil ayat. Kemudian diturunkanlah ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini wa atbi'u sayyi'atal hasanah, nanti pelajaran yang selanjutnya. Dan mudah-mudahan sedikit insyaallah bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk hamba-hamba yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbana atarafna bi annana أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عداد قوس قربي والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائما محبة النسائم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.